Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Joleha dengan NIM 1202020080 dari PAI 4C. Saya izin menyampaikan resum mata kuliah Psikologi Belajar dengan judul materi penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar adalah segala macam prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja siswa atau seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ruang lingkup penilaian. Yang pertama adalah sikap spiritual dan sosial. Sasaran penilaian pada ranah sikap spiritual dan sikap sosial adalah yang pertama menerima nilai, yang kedua menanggapi nilai, yang ketiga menghargai nilai, yang keempat menghayati nilai, dan yang kelima mengamalkan nilai. Yang kedua, pengetahuan. Sasaran penilaian pada kemampuan berpikir adalah yang pertama mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, dan yang keenam mencipta. Selanjutnya, ketiga adalah keterampilan. Sasaran penilaian pada ranah keterampilan adalah yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat menalar atau mengasosiasi, dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Lalu karakteristik penilaian. Yang pertama harus mengukur semua aspek pembelajaran, yaitu kinerja dan hasil atau produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, pendidik harus mengukur aspek kinerja dan hasil yang dikerjakan oleh peserta didik. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga adalah menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, pendidik harus menggunakan beberapa teknik dan disesuaikan dengan tuntutan kompetensi dan menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan sebagai informasi untuk menggambarkan penguasaan peserta didik terhadap kompetensi tertentu. Selanjutnya, tes hanya salah satu alat pengumpul penilaian. Artinya, dalam melakukan penilaian, peserta didik harus melakukannya dengan cara yang komprehensif dan tidak hanya mengandalkan nilai tes semata. Selanjutnya, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian dari kehidupan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penilaian harus menekankan pada kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik secara objektif. Selanjutnya, model penilaian. Yang pertama adalah penilaian kerja. Pada penilaian kerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Selanjutnya adalah penilaian proyek, yaitu bentuk penilaian yang wujudkan dalam bentuk pemberian tugas secara berkelompok. Selanjutnya adalah penilaian portofolio, yaitu penilaian peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah jurnal belajar, yaitu rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik terhadap apa yang telah dipelajari. Selanjutnya adalah penilaian tertulis, yaitu penilaian dalam bentuk uraian atau isai. Dan yang keenam adalah penilaian diri, yaitu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Nah, penilaian diri ini merupakan pembantu atau pelengkap dari penilaian yang dilakukan oleh pendidik. Selanjutnya adalah penilaian antar teman, hampir sama seperti penilaian diri sendiri. Jadi peserta didik diminta untuk menilai teman-temannya, saling menilai. Selanjutnya adalah pertanyaan terbuka, yaitu penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk membaca materi pelajaran dan kemudian merespon pertanyaan terbuka dari pendidik maupun dari teman-temannya. Selanjutnya adalah menceritakan kembali teks atau cerita, yaitu penilaian yang meminta peserta didik membaca atau mendengarkan suatu teks, kemudian menceritakan kembali sesuai dengan pemahamannya menggunakan bahasanya sendiri. Selanjutnya adalah menulis teks sampel, adalah bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk menuliskan sebuah teks, ya, baik itu narasi, persuasi maupun ekspositori.
Yang ke-11 adalah eksperimen dan demonstrasi, yaitu peserta didik diminta untuk melakukan eksperimen dengan bahan yang sebenarnya atau mengilustrasikan bagaimana sesuatu itu bekerja. Dan yang terakhir adalah teknik pengamatan, yaitu pendidik mengamati perhatian peserta didik dalam mengerjakan tugas serta responnya terhadap berbagai jenis tugas dan interaksinya dengan peserta didik yang lain. Langkah-langkah penyusunan penilaian. Yang pertama, identifikasi dan penentuan standar yang akan dicapai. Yang kedua, penentuan tugas. Yang ketiga, pembuatan kriteria tugas. Yang keempat, pembuatan rubrik. Dan yang kelima, pengolahan skor. Lalu, mengolah hasil penilaian. Yang pertama adalah mengolah hasil tes. Jadi, data yang terkumpul dari penilaian teknik tes merupakan data kuantitatif yang memerlukan pengolahan lebih lanjut, yaitu melakukan penskoran atau memberikan skor pada hasil penilaian yang didapat oleh peserta didik, lalu mengkonversi skor mentah menjadi skor standar dan mengubah skor standar menjadi nilai, yakni mengubah skor dalam bentuk huruf atau angka. Terima kasih. Sekian resum materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.